Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam rangka mengkaji mengenai keistimewaan, kelebihan dan kemuliaan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemuliaan dan kelebihan serta keistimewaan baginda Rasul itu terungkap jelas dalam kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul karangan Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam. Hadirin sekalian, kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-9. Yuk, sebelum kita mulai sesi kita hari ini, mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk muallif li hadzal kitab pada khususnya dan umumnya untuk kita semua, agar Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Allah berikan manfaat bagi ilmu yang telah kita pelajari dan membangkitkan semangat bagi kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas baginda Rasul pernah ditawari antara mau menjadi seorang raja dengan dipersiapkan tahta maupun harta yang begitu banyak yang ada di muka bumi ini, atau menjadi seorang nabi dan juga seorang hamba. Baginda Rasul memilih menjadi seorang hamba dan menjadi seorang nabi. Seorang nabi yang bisa lapar di satu hari, bisa kenyang di satu hari. Seorang nabi yang ketika lapar bisa berdoa kepada Allah, dan ketika kenyang bisa bersyukur atas nikmat Allah. Seorang nabi yang mempunyai akhlak yang luar biasa baik, memberikan contoh teladan kepada umatnya, sabarnya, bagaimana dia menghadapi umatnya, lalu bagaimana beliau lemah lembut, penyayang, pemaaf kepada umatnya, ya, dan juga tegas kepada kaum kafir saat itu. Ini adalah akhlak baginda Rasul yang menunjukkan akan mulianya beliau, besarnya dan istimewanya beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, ya, di antara para nabi dan rasul lainnya. Kali ini kita akan masuk di pembahasan berikutnya, ya. Mari sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala anhu warḍah wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin tsumma amin. Poin yang nomor ke-36, wa minha, dan di antara sisi-sisi kemuliaan, keistimewaan, ketinggian derajat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkait dengan umatnya Nabi Muhammad. Ya. Hadirin sekalian, umat Nabi Muhammad ini mempunyai keistimewaan. Karena umat Nabi Muhammad dapat menjadi saksi atas umat-umat terdahulu yang kiranya saat hari kiamat mereka mengingkari datangnya nabi-nabi, datangnya rasul-rasul yang menyampaikan risalah tauhid kepada mereka. Ya. Nah, saat itu di hari kiamat itu, ya, umat Nabi Muhammad lah yang nanti akan menjadi saksi bahwasanya para nabi, para rasul sudah menyampaikan risalah tauhid kepada mereka. Fayashhaduna 'alan nas bi anna rasulahum ablaghathum. Ya. Dan ini, keistimewaan ini tidak diberikan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ya. Tidak diberikan kepada salah satu di antara nabi dan rasul, kecuali kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Apa dalilnya? Apa hujahnya? Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah. Surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum
ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ya, litakunu syuhada'a 'alan nas, dan saat itulah umat engkau, ya, engkau bersama umatmu lah yang akan menjadi saksi bagi manusia pada keseluruhan, yaitu umat-umat terdahulu yang mengingkari, mungkin barangkali mengingkari tentang risalah tauhid yang sudah disampaikan kepada mereka. Poin yang nomor ke-37. Wa minha, dan sisi lain dari keistimewaan, kelebihan, kemuliaan dari derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terkait dengan umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad mendapat kedudukan yang mulia karena kemuliaan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi annaha la tajtami' ala dhalalah, bahwasanya umatnya Nabi Muhammad dijaga dan tidak mungkin bersepakat, tidak mungkin bareng-bareng itu melakukan kesesatan, ya. Ya, tidak mungkin umat Nabi Muhammad itu dalam skala yang banyak berkumpul, ya, lalu melakukan kesesatan maupun melakukan kesalahan, itu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala jaga umat Nabi Muhammad ini dari kesalahan, ya, dan dari hal-hal yang menyimpang. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagaimana baginda Rasul juga menyampaikan, ya, bahwasanya la tajtami ummati ala dhalalah, dan tidak mungkin umatku nanti ini berkumpul, ya, ataupun sepakat ataupun banyak dari mereka melakukan kesalahan, namun secara banyak, ya, maksudnya jumlahnya banyak, itu tidak nggak mungkin, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian, poin yang nomor ke-38. Wa minha, dan di antara keistimewaan kemuliaan baginda Rasulullah SAW bahwasanya Allah menjaga Al-Quran sebagai kitab baginda Rasul. Ya, tidak mungkin, ya, ada hal-hal yang kurang dari ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Jangankan ayat, kalimat yang kurang aja di dalam Al-Quran, orang-orang pasti akan tahu. Ya, ya. Kalau istamal awwalun wal akhirun ala ayazidu fihi kalimah aw yanqusu minhu kalimah, ya, la ajizu an dzalik. Kalau seandainya ada sekelompok orang baik yang terdahulu maupun nanti sampai akhir zaman itu berniat untuk menambahkan kalimat atau mengurangi kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an, enggak akan mungkin mereka bisa melakukan tersebut, ya. Ya, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Mungkin ada penambahan atau pengurangan, tapi Al-Qur'an ini sendiri memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Dan sekalian, itu janji Allah. Ya. Ini kemuliaan Nabi Muhammad, ya. Al-Qur'annya pun tidak akan mungkin bisa diubah walaupun dari orang yang terdahulu maupun nanti sampai hari kiamat. Poin yang nomor ke-39. Wa minha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup aib, menutup kesalahan dari umat Nabi Muhammad yang mungkin barangkali berbuat kesalahan tersebut. Ada umat Nabi Muhammad yang tidak diterima, mungkin barangkali belum diterima oleh Allah amalannya, ya. Itu ditutup atau tidak disegerakan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Ketika ada kesalahan dikasih tahu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu melalui azab ataupun diberikan informasi kepada kepada rasul yang diutus ke umat tersebut. Tapi umat Nabi Muhammad ditutup, ya, kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak disegerakan azab, ya, nanti pertanggungjawabannya ada di hari kiamat, ya. Itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala innama ana rahmatun muhdah wa qala ana nabiyyur rahmah. Sayalah nabi yang membawa rahmat, ya. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah karena memang kemuliaan dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, poin yang nomor 40 dan yang juga poin nomor 41 di sini, ya. Wa minha, dan di antara sisi-sisi kemuliaan baginda Rasulullah SAW bahwasanya baginda Rasul diutus di kaum yang memang terkenal dengan fasahahnya dan balaghahnya, dengan bahasa Arab yang fasih, ya, dengan bahasa Arab yang fasih, dengan balaghahnya, dengan perkataan beliau itu, ya, walaupun sedikit tapi banyak maksud dan maknanya, ya. Dengan perkataan tersebut, itu perkataan baginda Rasul itu dikenal dengan perkataan yang fasih di kalangan orang Arab, bahkan melebihi fasahah dari masyarakat Arab saat itu. Walaupun sedikit, walaupun ikhtisar, ya, pendek, tapi dari segi fasahah, dari segi balaghahnya itu melampaui, ya, fasahah dari orang-orang Arab atau masyarakat Arab kala itu. Ya. Dan selanjutnya ini poin yang terakhir, hadirin sekalian. Wa kama faddalahu Allahu ala anbiya'ihi wa rusulihi minal bashar fakadzalika faddalahu ala man istafahu min rusulihi min ahli sama wa malaikatih. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada beliau atas para nabi dan para rasul dari kalangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan cuma itu, memberikan keistimewaan kepada beliau bukan dari kalangan manusia saja, tapi dari kalangan ahlus sama, ya, malaikat-malaikat Allah, penduduk-penduduk langit, ya, yaitu malaikat-malaikat Allah. Kedudukan baginda Rasul melampaui, ya, kedudukan dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ya, di sini kita bisa dapatkan dalilnya. Secara ringkas saya jelaskan bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat-derajat kepada masing-masing makhluknya. Dari kalangan manusia Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat, ya, orang yang beriman dan beramal soleh itu lebih baik daripada daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, bahkan malaikat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Apa dalilnya? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya yang beriman dan beramal soleh mereka lebih baik ataupun ciptaan yang terbaik. Dikatakan di sini malaikat itu min jumlatil bariyah. Li'annal bariyah al-khaliqah, ya. Karena yang disebut dengan bariyah ini adalah ciptaan, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala disebut bariyah. Ya, ya. Dan maklum, ya, apa namanya? Seluruh, jadi dari sini orang yang beriman dan beramal soleh kedudukannya lebih tinggi dibanding malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau seandainya wa idza sabat anna afdalal bashar afdal minal malaika fal anbiya salawatullahi alaihim, ya, afdalul ladzina amanu wa amilus salihat. Kalau seandainya orang yang beriman dan beramal soleh itu lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat, maka para nabi dan para rasul lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 86. Wa kullan faddalna 'alal alamin. Ya. Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan kedudukan nabi dan rasul. Wa kullan, setiap nabi dan rasul, faddalna, kami berikan keistimewaan atas makhluk-makhluk Allah lain, atas semesta alam ini.
ya. Nah, kalau nabi dan rasul artinya di ayat ini lebih baik dibanding orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh lebih baik daripada makhluk Allah yang lain, termasuk diantaranya para malaikat. Lanjut, wa idza kanatil anbiya afdal minal malaikah. Kalau seandainya para nabi dan rasul lebih lebih baik dibanding orang yang beriman dan beramal soleh dan lebih baik daripada para malaikat. Wa Rasulullah afdal minal anbiya, dan sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam derajatnya lebih tinggi daripada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang lain. Oleh sebab itu, maka boleh dikatakan bahwasanya derajat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi dibanding derajat makhluk-makhluk Allah secara keseluruhan, baik para nabi dan rasul, baik para orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, ya, dan baik para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Uh, poin yang terakhir ini adalah poin akhir atau poin penutup dari kitab Bidayatus Sul. Dikatakan dalam akhir di kitab ini, wa nahnu nas'alullaha bimannihi wa karamihi ayyufiqana littiba'i rasulihi fi sunnatihi wa tariqatihi. Di akhir kitab ini muallif mengatakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Allah agar bisa diberikan taufik dari Allah untuk terus-menerus mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik itu dalam sunnahnya, jalannya, akhlaknya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan mu'alif juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi umatnya nanti dan yang mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kesimpulan kita pada kesempatan kali ini dan pertemuan kali ini, yang pertemuan ini merupakan akhir dari kitab Bidayatus Sul fi Tafdilur Rasul. Yang pertama adalah keterangan Nabi Muhammad yang menjadi saksi, dan umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi umat-umat Nabi terdahulu. Lalu umat Nabi Muhammad nggak akan sekali-kali berhimpun melakukan kejahatan, kesesatan. Al-Quran akan selalu dipelihara oleh Allah. Allah tutup dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Baginda Rasul perkataannya walaupun sedikit, tapi fasih, tapi melebihi fasahah, kefasihan orang-orang Arab, ya, pada saat itu, dan keagungan Nabi melebihi para nabi lain dan juga melebihi para malaikat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kiranya ini adalah akhir dari pembahasan kita mengenai kitab Bidayatus Sul fi Tafdil Rasul. Saya pribadi memohon maaf, ya, atas kesalahan maupun kekhilafan selama pembahasan dari kitab Bidayatus Sul fi Tafdil Rasul ini, dan mudah-mudahan di akhir pembahasan mengenai kitab ini kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan semakin cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, kita akhiri sesi kita dan pertemuan kita di kajian kitab Bidayatus Sul fi Tafdil Rasul ini, dan saya akhiri, dan sampai jumpa di pembahasan kitab-kitab lainnya, dan mudah-mudahan tetap di channel yang sama, di channel YouTube yang sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.